Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan telah kita rasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Pagi ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan yang kasih dan setianya tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Amin. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, telah kami rasakan dan selalu akan kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah yang kasih dan setianya seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu, Allah yang bertata di atas bumi dan di surga. Biarlah pagi ini Engkau bertata atas hati, pikiran dan pujian kami Tuhan. Kami persembahkan segalanya hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita menaikkan pujian kita yang pertama, Kau tetap Allah. Kau
yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup, yang kasih-Nya dan kebaikan-Nya tidak pernah terhenti, selalu baru setiap hari. Penyertaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Yesus selalu ada bagi kami Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang penuh dengan kuasa Bapa, bertahta atas hidup kami Tuhan. Atas puji-pujian kami Yesus, ini hati kami Bapa, kami bawa kepadamu Tuhan. Bersyukur Yesus, kami akan sembah kami pagi-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah. Kau
tergoyahkan, Kau tenang Allah, Kau tenang Allah, Kau tenang Allah. Kami amin di pujian ini Tuhan. Engkau satu-satunya Allah bagi kami Tuhan. Bertata atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara ada sukacita. Amin. Amin. Kita percaya pagi ini Tuhan Allah hadir tengah-tengah umatnya yang memuji dengan sukacita. Kita mulaikan pujian kita, Tuhan Allah di tengah kita. Mana yang bersuka, sampaikan tangan untuk Tuhan Allah kita. Allah di tengah kita besar-besar, Dia senangkan dan bilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. besar, Allah di tengah kita besar, Dia senangkan dan bilangkan dengan sukacita. angkat tangannya, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, katakan kasihnya Tuhan penyertaannya Tuhan besar, amin. Puji Tuhan saudara. Pagi ini kita mau sambut Tuhan Allah kita. Kita mau terus bersorak meninggikan Tuhan dengan puji-pujian. Sebab Dia bertata atas puji-pujian kita, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyi puji Tuhan. Bertepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkan
persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita, anugerahnya besar bagi kita semua, amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Pagi ini kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Juru Selamat yang hidup. Mari berikan hidup dan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Aku Berserah. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakini
selamat aku berserah. Kami amini pujian kami Tuhan. Kami berserah penuh kepada tangan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk dibentuk Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita menyatukan hati, berdoa, mohon pengurapan Tuhan agar kita dapat memahami setiap kebenaran firman-Nya dan dapat melakukan dalam kekuatan-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu yang sangat sempurna, sehingga kami pada saat ini masih dapat Tuhan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Walaupun jarak memisahkan kami, namun teramat yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami. Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa mengurapi kami, sehingga pada pagi hari ini oleh karena urapan-Mu saja Tuhan, kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Secara khusus bagi hamba-Mu ini ya Bapa, mari Engkau mengurapi sehingga hamba dapat menyampaikan isi hati-Mu. Dan demikian juga seluruh sidang jemaat-Mu dapat mendapatkan berkat yang khusus daripada-Mu pada pagi hari ini. Sehingga hidup kami semua boleh hidup dalam kemenangan dan berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini renungan firman Tuhan kita bertema bersukacita dalam penderitaan. Kalau bersukacita dalam pengharapan masih enak, tapi kalau dikatakan bersukacita dalam penderitaan kok agak aneh. Orang menderita disuruh tertawa. Bagaimana orang menderita biasanya nangis. Ini disuruh dalam penderitaan kita disuruh bersukacita. Ini maksudnya apa? Kalau kita lihat dunia saat ini, bahkan kita juga mengalami bersama, bahwa seluruh manusia sedang mengalami penderitaan, terutama akibat pandemi. Baik ada pandemi ataupun tidak pandemi, manusia tidak mungkin dari awal lahir sampai akhir hidupnya itu tidak mengalami penderitaan. Pasti mengalami penderitaan. Tetapi di sela-sela penderitaan tetap kita harus bersukacita. Nah, sukacita itulah yang harus ada dari awal sampai akhir hidup kita. Kalau di dunia ini kita mengharapkan sukacita dari awal sampai akhir, itu sebetulnya mustahil. Karena dunia ini tempat kita berproses. Kalau dalam pengkhotbah dikatakan bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini ada waktunya. Ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita sakit, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Pada kesempatan ini kita akan membuka kitab Ulangan di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-47 sampai 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa Israel sedang keluar dari Mesir, dari perbudakan, menuju tanah perjanjian Kanaan. Tetapi karena sungut-sungut mereka, perjalanan yang seharusnya hanya pendek waktunya, ini menjadi sangat panjang, 40 tahun. 40 tahun bukanlah waktu yang singkat. Bayangkan 40 tahun dengan rutinitas seperti itu berjalan. Habis makan pun dapatnya mana. Karena mereka tidak berjalan
melewati tempat-tempat yang subur. Misalnya gunung-gunung, hutan yang masih ada air terjun. Atau ladang yang ada tanaman. Enggak ada. Padang gurun. Bisa dibayangkan tuh padang gurun. Mereka disuruh bersukacita dalam keadaan demikian. Bagi mereka melihat keadaan itu saja sudah sangat sulit. Tapi di sini dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Kelimpahan apa? Kelimpahan, kalau kelimpahan ukuran kita, kelimpahan itu semuanya ada. Kita bekerja dapat gaji besar, kelimpahan. Kita memiliki harta berlebih, kelimpahan. Kepandaian berlebih, itu kelimpahan. Kelimpahan ukuran kita. Tapi bagi Tuhan kelimpahan bukanlah itu. Sumber kelimpahan itulah yang harus kita lihat. Itu yang Allah kehendaki. Dan melihat dalam setiap segi kehidupan kita sebagai anugerah. Dan itulah merupakan kelimpahan. Mereka dalam perjalanannya tidak tercatat bahwa sakit. Bukan kalau sakit mereka karena masalah berhadapan dengan Tuhan, mereka langsung kena kutuk saat itu. Tetapi tidak tertulis bahwa mereka sakit, ada yang demam, ada yang apa, enggak ada. Baju mereka enggak lusuh, kemudian kasut mereka pun tidak rusak selama 40 tahun. Allah menyuruh kita memandang hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, itu adalah kelimpahan. Kalau kita masih hidup hari ini, itu adalah kelimpahan daripada Tuhan. Dan Tuhan mau kita bersukacita karena itu semua. Jadi hal-hal yang sederhana plus yang utama. Kalau dikatakan bersukacita, ini adalah kata lain dari ucapan syukur. Bersyukur, karena orang yang bersyukur itu karena dia bersukacita. Bersyukur aku selamat, itu sukacita. Bersyukur karena pertolongan Tuhan yang gak terlambat. Kita bersukacita itu namanya. Jadi definisi dari bersyukur adalah sukacita dan sebaliknya. Itu kalau kita bersukacita adalah wujud nyata dari ucapan syukur, satu tindakan. Ketika kita bersyukur, maka kita bersukacita. Jadi kita disuruh bersyukur dalam segala keadaan. Karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Walaupun misalnya itu Lazarus yang sudah mati 4 hari, bagi kita itu terlambat. Tuhan terlambat sudah 4 hari. Tapi bagi Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi rancangan manusia bukanlah rancangan Tuhan. Jalan manusia bukanlah jalan Tuhan. Kita harus menyadari jalan-jalan kita. Kita yang harus mengikut Tuhan, bukan Tuhan mengikuti kita. Demikian juga di bangsa Israel. Tuhan mau mereka mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang mereka mau. Kalau kayak begini Musa, mendingan kita di Mesir aja. Kita mati di sana ngadepin makanan. Kamu bawa kita pergi ke padang gurun begini. Buat mati di sini, apa kurang kuburan di Mesir? Musa, saya salut luar biasa. Kenapa? Dia memiliki hati yang dikatakan lemah lembut dan tidak ada orang seperti dia. Dia enggak sakit hati. Enggak pahit hatinya. Tetap setia nuntun. Kalau dia mau tinggalin bisa. Bahkan waktu Tuhan mau membuang bangsa Israel, dia belain mati-matian di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah. Apa katanya orang nanti kalau engkau buang mereka semua? Padahal bagi Allah Musa pun yang 1 orang pun tidak masalah. Kalau yang harus selamat. Tapi Musa enggak mau tinggalin mereka. Kalau mau senang dia bisa sendiri. Tapi Musa tidak mau berpikir seperti itu.
Karena dia tahu sukacitanya, dia bersyukurnya bahwa Tuhan Allah masih mengasihi bangsanya, masih mengasihi yang lain, hatinya penuh kasih. Dia merasakan itu, kelimpahan itu, kasih yang berlimpah di dalam hatinya. Tetapi bangsa yang dipimpinnya tidak memiliki itu. Yang luar biasa, dia tidak menyerah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di ayat selanjutnya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan, akan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Mereka harus menghadapi peperangan. Tuhan izinkan mereka kekurangan. Mereka mengeluh tetap bersungut-sungut. Tidak juga mereka mau berubah. Sampai musuh mereka membebankan kuk besi, itu artinya beban yang harus ditanggung. Tuhan izinkan itu semua. Bukan Tuhan yang mau ke mereka, tetapi itu harus terjadi karena sebuah didikan. Karena Tuhan mau kita mengikuti apa yang diperintahkannya dengan sukacita, dengan bergembira hati, dengan bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar dari bangsa Israel ini. Bukankah kita juga sama dengan mereka? Kita pun sering mengeluh, kita tidak pernah ingat apa yang kita punya, yang kita pakai saja. Tuhan menyuruh kita untuk memandang apa yang kita pakai. Hal-hal yang sederhana. Kita memandang apa yang orang miliki, bukan melihat apa yang kita miliki. Karena yang kita miliki semua ini berasal daripada Tuhan. Baju yang kita kenakan, kesehatan, makanan yang kita nikmati hari lepas hari, itu seharusnya menjadi sukacita kita. Kalau kita percaya bahwa itu semua adalah dari Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Mereka masih memandang, bangsa Israel memandang apa yang hilang dari mereka. Mangkuk nasi mereka, apa yang mereka makan, yang mereka hadapi di Mesir. Yang cuma seperti itu buat mereka udah rasanya kehilangan. Padahal hal yang berharga, kehilangan. Kalau yang berharga hilang daripada kita, pasti kita cari, kita temukan, kita sangat bahagia. Nah, kehilangan yang terbesar, kalau saya mau tanya apa yang berharga di hidup saudara semua, Bapak Ibu Saudara semua, apa yang berharga? Kalau itu hilang di dalam hidup kita, rasanya gak bisa ditebus. Kalau boleh saya mengingatkan kembali, sesungguhnya kalau kita memiliki hal yang sangat berharga, kita akan menjaganya. Kalau hilang daripada kita rasanya sudah gak bisa terima. Kesedihan yang dalam. Di dunia ini yang paling menyedihkan, kehilangan orang yang kita kasihi. Itu yang nomor satu. Kalau dia hilang dalam hidup kita, Tuhan panggil, sedihnya luar biasa, gak terobati. Kalau dia sakit saja kita sudah sedih, apalagi dia meninggal. Waktu dia pergi rasanya tak tergantikan. Karena memang manusia tidak ada duanya, yang satu diciptakan seperti ini gak ada dua. Gak bisa, walaupun di cloning sekalipun gak akan sama persis. Dia ya dia aja. Satu ya satu saja. Tidak ada ganti. Kehilangan yang terbesar, yang paling berat yang kita rasakan sebagai manusia adalah kehilangan orang yang kita kasihi. Orang yang selalu peduli akan kita, memandang kita berharga, menjaga kita, membela kita. Ketika dia hilang dari hidup kita, itu luar biasa beratnya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian juga kalau kita melihat sekarang di dalam perjanjian baru, murid-murid Tuhan Yesus mengalami juga kepedihan yang dalam. Kehilangan, sampai gak bisa sukacita. Kehilangan siapa? Orang yang dikasihinya, orang yang membela mereka, membuat mereka bisa nyaman dan aman. Yesus, dia mati. Tapi ketika dia bangkit, sukacita mereka penuh, full. Bukan mereka menjadi kaya. Itu bisa terlihat, berarti yang berharga bukanlah harta, tetapi yang berharga bagi mereka adalah Yesus. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan mereka, mereka bersukacita. Bukan Yesus hidup terus mereka mendapatkan harta, mendapatkan emas permata, mendapatkan rumah, kekayaan. Tuhan langsung bertata di dalam kerajaan di dunia, kemudian mengangkat mereka menjadi pelayan-pelayannya. Bukan. Tapi mereka bahagia. Bahkan bahagianya bukan saat itu saja, seterusnya. Bahkan dalam penjara, dalam penderitaan, dalam cacian, dalam makian orang, dalam penolakan orang-orang di sekelilingnya, mereka tetap berbahagia. Ini yang menjadi teladan bagi kita. Mengapa mereka sanggup melakukan itu? Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam mereka. Kalau di dalam perjanjian lama itu Tuhan, Roh Allah itu hanya menaungi manusia. Tetapi dalam perjanjian baru, karena penebusan di dalam salib Kristus, maka Roh Kudus nantinya akan dicurahkan memenuhi setiap orang. Jadi setiap orang yang percaya mengaku Yesus adalah Tuhan, itu bukan dari dirinya, tetapi Roh Allah itu sudah tinggal di dalam dia. Karena tidak ada satu orang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Artinya Roh Kudus sudah diam di dalam hatinya. Itulah yang harusnya menjadi sukacita kita, karena tidak pernah akan kita kehilangan. Memang sesaat kita akan sedih akan apa yang ada di dunia ini, tetapi bukan berarti mengambil alih keberadaan sukacita kita sehingga kita selalu menengok ke belakang, selalu kita akan mengeluh. Tidak, tetapi itu menjadi suatu pengharapan untuk kita dapat melihat ke depan. Yang menjadi sukacita kita adalah karena Roh Allah tetap tinggal dalam kita. Dan yang Allah kehendaki waktu bangsa Israel adalah kehadirannya juga di tengah-tengah mereka, dalam tiang awan, dalam tiang api. Itu yang harusnya mereka syukuri, bahwa Allah tak pernah meninggalkan mereka. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya yang terbesar. Kelimpahan yang hari lepas hari itu sudah pemeliharaan yang sangat sempurna. Tapi yang paling utama dan terbesar adalah kehadirannya dalam kehidupan kita. Itu yang harusnya kita syukuri. Andaikan Tuhan hilang dalam hidup kita, Dia meninggalkan, melepaskan kita pada kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri, hancurlah kita. Jadi yang Allah inginkan bahwa kita menjalani kehidupan ini, menjalani proses ini dengan tetap mengingat, baik dari hal yang kecil untuk kita belajar bersyukur bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah anugerahnya. Dan yang terutama dan yang terbesar adalah kehadirannya dalam hidup kita. Setiap saat 24 jam Tuhan standby. Itu yang menjadi berharga. Kesedihan yang di dunia ini itu sesaat saja. Memang kita manusia, manusiawi, punya rasa. Kita bukan batu. Hati kita bukan dibikin dari pualam sampai gak bisa rasa apa-apa. Itu sebuah kewajaran sebagai manusia. Tetapi membawa kemanusiaan kita itu kepada Tuhan, agar kita menjadi manusia seperti yang diciptakan semula, segambar dan serupa dengan Allah. Membawa kemanusiaan kita itu ke hadapannya untuk dipulihkan, untuk mendapatkan pengharapan, untuk mendapatkan jaminan keselamatan. Bukan hanya untuk di dunia ini, oh selamat dari masalah ini, selamat dari itu.
dan kemudian mendapatkan sampai kepada keselamatan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan senantiasa mau hadir dalam kehidupan kita. Dialah yang menjadi sumber dari kelimpahan kita. Kalau kita punya Dia, segala apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita dapat mengatasinya bersama Dia. Tuhan gak akan pernah melepaskan kita, kecuali kita yang mau melepaskan diri. Itulah besar kasih Allah kepada kita. Kemudian bagaimana caranya kita bersyukur kalau begitu? Bagaimana caranya kita bersuka cita? Kita sudah tahu sekarang bahwa Tuhanlah yang berharga. Kalau Tuhan hadir harusnya menjadi sukacita kita. Oke, kita sudah tahu sampai di batas ini. Sekarang bagaimana cara kita mengungkapkannya? Karena itu harus sudah sampai masuk di sini. Nah, karena apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Bukan hanya sekedar, oh aku bersyukur, oh bersukacita karena Tuhan yang suruh. Bukan hanya di lapisan luar mulut kita saja, tetapi keluar betul-betul dari hati kita. Bagaimana caranya? Karena ini suatu hal yang bertentangan dengan apa yang kita hadapi di dunia. Cara pandang Alkitab, cara pandang firman Tuhan, cara pandang Tuhan ini berbeda dengan cara pandang ajaran manusia. Ini cara berbeda dengan cara pandang kita semua. Nah, bagaimana caranya? Kita belajar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang sudah dipenuhi Roh Kudus ini mengungkapkan rasa syukurnya, mengungkapkan rasa sukacitanya. Bagaimana caranya? Mereka tidak menjadi langsung kaya. Mereka bukan langsung jadi pengusaha semua. Mereka enggak langsung naik turun punya kendaraan sendiri, punya rumah mewah. Bagaimana cara mereka mengungkapkannya? Kalau kita bersukacita, kita senang, biasanya mulut kita ini langsung keluar mengungkapkannya. Rasa syukur itu mengalir dengan sendirinya. Dan mereka membiarkan Roh Kudus bekerja sehingga mereka mengungkapkan sukacita mereka. Mereka mengatakan ke sana kemari dimanapun mereka berada bahwa Yesus itu juru selamat, bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus adalah juru selamat, penolong yang sesungguhnya. Itulah yang dinanti-nantikan dari sejak zaman purbakala. Mereka menyampaikan itu sampai dimanapun juga. Dan itu pun mengalir menjadi satu kekuatan. Apa yang mereka ucapkan, setiap kali mereka mengucapkan, semakin bertambah-tambah kekuatan Tuhan. Sehingga ketika mereka harus menghadapi tantangan, harus menghadapi deraan, cercaan, penjara, mereka tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur. Itu cara mengungkapkan. Sekarang kita melihat kepada diri kita sendiri masing-masing. Apakah di hidup kita satu hari ini kita sudah menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara mengungkapkannya kepada orang lain? Orang di sekeliling kita yang terdekat, di keluarga kita. Mungkin kita mengatakan puji Tuhan. Bukan hanya sekedar doa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi kita mengungkapkannya karena kita bersukacita. Orang bersukacita gak cuma hanya berdoa diam begini, bukan. Tapi orang bersukacita itu meluap-luap. Saking gembiranya, pengennya nyeritain. Kepengennya bersyukur, tersenyum. Ketika melihat satu jiwa yang belum mengenal Tuhan, kita tersenyum, ketemu jiwa ini. Jadi kita murah senyum, bukan senyum sendiri. Nanti orang pikir kita sudah miring. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengungkapkan itu. Dan kita lihat walaupun dalam penderitaan mereka tetap terpelihara sampai pada kesudahannya. Walaupun sampai pada akhirnya mereka bukan berarti kemudian meninggalnya di tempat tidur yang nyaman. Tetapi mereka tetap berbahagia sampai pada kesudahannya. Sampai Petrus yang disalib minta disalib, jangan sama dengan Tuhanku. Kalau kamu salib aku terbalik. Dan dia matinya disalib terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas.
Tapi itu menjadi sukacita mereka karena mereka boleh turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mereka bersukacita. Mereka adalah sama, menjadi satu bagian. Mereka tak terpisahkan. Mereka adalah milik Tuhan. Itu sukacita yang luar biasa yang mereka bawa terus sampai pada kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biar kita mulai belajar untuk bersukacita akan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara kita mengingat kalau tiap hari kita suka lupa? Mungkin pujian ini boleh menjadi pengingat bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara masih pernah mendengar pujian tentang ingat kasih-Nya. Masih ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Jadi ada 3 hal. Kita mengingat ada kasih Tuhan yang besar. Dia sudah rela memberikan dirinya bagi kita semua. Sehingga dia dapat hadir dalam hidup kita. Dia dapat menuntun kita. Kasih Tuhan yang begitu besar. Bahkan ketika kita masih memberontak, kita tidak mau menerima dia, tidak mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah memberikan pengampunan sehingga kita dilayakkan di hadapannya. Layak untuk mendapatkan perhatian, pertolongannya. Ingat kebaikannya. Tuhan senantiasa baik dalam hidup kita. Oleh karena kita melihat hal-hal yang sederhana dalam hidup kita, maka kita akan melihat bahwa itu semua anugerah Tuhan, maka kita akan dapat bersyukur. Dan selanjutnya ingat anugerahnya. Anugerahnya besar bagi kita semua, tak terbatas, tak terpikir oleh kita bahwa keselamatan itu sampai kepada keselamatan yang kekal sudah Dia sediakan. Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikannya, ingat anugerahnya yang besar yang sudah dilimpahkannya pada kita semua. Biarlah itu menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam hidup kita. Untuk kita mengiring Tuhan dengan sukacita. Karena kalau tidak, maka ayat tadi yang 48 itu bisa menjadi bagian kita yang harus kita hindari. Yaitu, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara tak terbayangkan kalau kita kekurangan akan segala-galanya. Engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Bayangkan, musuh yang mana? Musuh yang mana, Bu? Musuh kita itu bukan kasat mata, bukan orang-orang di depan kita, di sekeliling kita. Musuh itu adalah masalah-masalah yang kita hadapi. Itulah karena kita melawan masalah, berarti musuh kita adalah masalah. Masalah penyakit berarti kita harus menanggung penyakit. Masalah dalam ekonomi, maka ekonomi menjadi beban kita. Menanggung kuk menjadi beban. Tapi kalau kita bersukacita karena Tuhan, Tuhan limpahkan berkat-Nya. Jadi kuncinya bersukacita dulu. Maka dikatakan di firman Tuhan, kalau kita mau mengingatnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Mari kita cari kerajaan Allah. Inilah kerajaan Allah itu, yaitu hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyadarinya, kita mensyukurinya. Dan senantiasa tetap mengingat bahwa Tuhan senantiasa hadir di saat kapanpun juga. Bahkan saat kita tidurnya pun Dia ada. Saat kita terlelap Dia ada. Saat kita terbangun Dia ada. Saat kita melangkah, saat kita melakukan segala sesuatu Tuhan ada. Mari sertakan Dia. Tuhan tolong aku. Aku percaya Engkau ada menyertaiku. Engkau tak pernah tinggalkan aku. Ketika kita menghadapi masalah yang besar, ketika beban menjadi berat, Tuhan mampukan aku. Terpujilah Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Oleh karena Dia yang sudah mati dan bangkit, sehingga Dia memberikan rohnya untuk senantiasa tinggal bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengucap syukur atas segala kasih Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, atas segala anugerahnya yang besar, yang tak terhitung, bahkan untuk sampai kekekalan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak menyadari bahwa sesungguhnya kami mendukakan Engkau. Kami tidak berpijak pada kebenaran firman-Mu. Kami tidak mengiring Engkau dengan sukacita, tidak dengan bersyukur Tuhan, tidak bergembira hati karena kehadiran-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu dapat menerjemahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Bahkan memimpin, memberikan kekuatan untuk setiap kami semua Tuhan dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami dapat melihat karya-Mu yang besar Tuhan dalam hidup kami. Engkau membawa kami kepada terobosan-terobosan Tuhan, menuju tanah Kanaan Tuhan yang menjadi tanah perjanjian bagi kami, di mana di sana Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kiranya Kau meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan tidak ada satu kuasa pun dapat merenggut firman-Mu ini dari kami. Namun Engkau memberikan pertumbuhan yang elok sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Semakin bertumbuh, semakin kami besar, semakin kami dapat melihat, iman kami besar, semakin kami dapat melihat Tuhan rencana-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Terima kasih jikalau pada masa pandemi ini Tuhan kami tidak dapat berkumpul, namun Tuhan pelayan dapat berjalan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau seluruh sidang jemaat-Mu walaupun kami tak dapat berjumpa, Engkau tetap Tuhan ada menyertai mereka. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memelihara kami hingga hari ini Tuhan. Jikalau masih ada yang kami makan Tuhan, jikalau masih ada nafas dalam kami Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah kami boleh mensyukurinya, kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan juga untuk para hamba-hamba-Mu yang tetap dengan setia melayani Tuhan. Melayani Engkau melalui umat-Mu Tuhan. Mari memberkati kehidupan mereka semua. Terima kasih dimanapun mereka semua berada. Berikan mereka kekuatan, keteguhan hati Tuhan untuk tetap setia Tuhan hingga pada kesudahannya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk memiliki hikmat yang daripada-Mu untuk mengatasi setiap keadaan. Terima kasih Bapa yang baik, demikian juga untuk tempat di mana kami tinggal. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu karena keselamatannya adalah keselamatan kami. Di mana kota kami terlindungi Tuhan, maka kami pun terlindungi Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Di mana ada kesejahteraan di kota kami, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami Tuhan. Mari memberkati kota di mana kami tinggal, lingkungan di mana kami tinggal Tuhan. Mari ya Bapa yang baik, Engkau melawat kota kami, Engkau melawat lingkungan kami, memberikan kesempatan untuk mereka juga menerima anugerah-Mu Tuhan, agar mereka semua boleh diselamatkan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin di bangsa kami Tuhan. Mari memberkati dengan hati yang takut akan Engkau, penyertaan yang daripada-Mu sehingga mereka memimpin Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bukankah Engkau Tuhan yang memberikan hati? Mari berikan hati Tuhan yang baru bagi mereka semua. Hati yang takut akan Engkau, hati yang penuh syukur Tuhan. Sehingga mereka Tuhan melakukan segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Dan penuh Tuhan, sepenuhnya Tuhan dengan ketulusan hati untuk kemuliaan nama-Mu. Baik mereka menyadarinya ataupun tidak. Terima kasih karena semua ada di dalam kendali-Mu. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita mau satu pujian, El Shaddai. Dia besar,
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini. Ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu tetap berlanjut dan jangan pernah lepaskan kami pada keinginan kami. Namun kiranya Engkau menuntun kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tarik kami Tuhan ketika kami menjauh. Dan mari Tuhan, Engkau tetap menyertai kehidupan kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ke depan juga Tuhan yang kami lalui, kiranya Tuhan juga menyertai seperti halnya Tuhan menyertai kami di sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur untuk penyertaan di sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami siap menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadahkanlah tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai-mu dimanapun engkau berada, di saat engkau masuk, di saat engkau keluar, di saat engkau terlelap, di saat engkau terjaga. Tuhan senantiasa menyertai-mu, Dia senantiasa ada bersamamu, dan itulah menjadi kegembiraanmu, menjadi sukacitamu, menjadi kegiranganmu untuk selama-lamanya, hingga kita semua berjumpa bersama-sama di dalam Allah yang permai untuk kita memuliakan Dia hingga pada kekekalan. Terimalah berkat ini yang dimateraikan oleh kuasa darah Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya, kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.